恭喜惠宇浩和王东啊，得偿所愿。我也不知道，二爹说是我。终于融合了雪地，但是有义务真实记录下每一位学生的情。 Selamat sore menjelang malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Dan kita sudah berada di penghujung akhir Tonghua, yaitu Soulland. Dan kita akan memasuki episode terbarunya. Untuk part sebelumnya ya, untuk jomblo pasti sudah sangatlah ketar-ketir ya. Kalau Yuhou mengikuti acara Festival Dewa Laut, di mana festival ini yaitu untuklah menyatakan cinta kepada setiap pasangan. Dan juga akhirnya Yuhou mengetahui kalau Wang Dong atau Tang Wutong ternyata adalah seorang wanita. Dan dia pun akhirnya menyatakan cinta dan bersedia untuklah melindungi dirinya, yang membuat dia langsunglah diterima dan memberikan kecupan manis. Ahai, kalau begitu langsung saja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Setelahnya mereka semua pun memberikan selamat atas Yuhou dan juga Wang Dong. Sedangkan ya untuk seniornya sendiri hanya menanyakan keberadaan dari Tang Yah. Sementara itu di atas beberapa petinggi dari Akademi Shrek, apakah ini saatnya untuk mereka pergi ke Yuhou untuklah menanyakan tentang situasi jiwanya. Tetapi mereka mencoba untuklah menahan semua ini karena janganlah mengganggu waktu dari pasangan muda. Jadi lebih baik tunggu saja mereka berdua selesai dengan urusannya, maka besok pagi mereka akanlah mengadakan pertemuan di Pavilion Dewa Laut. Dan mereka semua ini haruslah mempertanyakan kepada Yuhou dengan begitu jelas. Sedangkan untuk Yuhou dan juga Wang Dong, dia mempertanyakan kepada dirinya apakah dia boleh memanggil dirinya terus-menerus sebagai Tong-er. Dia tidak begitu mempermasalahkannya, namun dia terus meminta maaf atas dirinya yang telah menyembunyikan jenis kelaminnya. Bentar. Tetapi juga untuk Yuhou tidak begitu mempermasalahkannya. Lagi pula dia sudahlah mengetahui jenis kelamin yang asli. Dan jika saja dia masuk ke Akademi Shrek pertama kali dengan identitas yang asli, kemungkinan terbesar dia tidak akanlah bisa melakukan apapun kepadanya. Karena sudah dipastikan para murid pria akanlah mengejar dirinya. Dan sekarang dia berjanji akanlah terus melindungi dirinya mulai sekarang. Wadidaw. Sementara itu untuk Tang San melihat dari atas hanya senyum-senyum kepada anaknya. Waduh, kayaknya udah dapat restu nih guys. Juga mereka menghabiskan waktu untuklah berbicara satu sama lain. Di sini Yuhou menceritakan sejak dia kembali pulang ke Akademi Shrek, dia tidak sengaja bertemu dengan salah satu gadis yang mirip dengan dirinya. Dan dia juga tidak sengaja memegang sapu tangannya yang bernama Wang Jiu'er. Dan dia menanyakan apakah Wang Jiu'er adalah kakak perempuannya. Sontak itu pun dijawab kalau dia tidak mempunyai saudara perempuan kandung. Lalu juga dia memberikan sebuah kantong penyimpanan yang diberikan oleh paman dia sendiri. Tetapi Yuhou sama sekali tidaklah mengetahui apa isi dalam tas penyimpanan tersebut. Hanya saja Wang Dong diperintahkan ketika ayahnya meninggalkan dirinya, dia hanya diperintahkan untuk memberikan barang tersebut kepada Yuhou. Tetapi ketika ingin dibuka oleh Yuhou, Wang Dong langsunglah mencoba untuk menghentikannya karena barang tersebut telah disegel oleh ayahnya. Jadi dia tidak bisa membukanya secara langsung dan juga tidak bisa membukanya secara paksa. Jika dia memang ingin membukanya, maka dia haruslah menunggu waktu yang begitu tepat, atau lebih tepatnya bertemu dengan Tang San. Dan juga akhirnya kamar mereka benar-benar terpisah ya, dan tidak lagi digabungkan. Dan ini pertama kalinya untuk Yuhou untuklah menginap di Pavilion Neptunus. Dia tidak menyangka kalau pavilion ini benar-benar begitu sangatlah luar biasa. Karena kekuatan penyembuhan pohon emas benar-benar begitu sungguhlah menakjubkan. Lalu dia pun menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Contohnya seperti berlatih. Dan dia juga bertemu dengan Dekan Yan, diperintahkan untuklah ikut dengannya. Karena sudah banyak orang yang menunggu dia di Pavilion Dewa Laut. Ditambah juga untuk Penatua Xuan telah mengadakan pertemuan di pavilion khusus untuk dirinya.
Sesingkatnya, dia pun telah tiba di meja bundar, yang dimana Yu Hao ini akanlah diinterogasi guys. Ia sebetulnya bukan diinterogasi ya, melainkan dipertanyakan apa yang dia lalui selama ini. Hal pertama yang mereka pertanyakan yaitu dia haruslah menjelaskan serta memperlihatkan kekuatan jiwanya sekarang. Tanpa babi bu, Yu Hao pun langsunglah memperlihatkan kepada mereka semua. Dan dia pun langsunglah mengeluarkan si gadis salju yang Mimin sebut sebagai Ratu Suenu. Dia memperkenalkan kepada mereka semua kalau ini adalah cincin jiwa dia terbaru sebagai makhluk khusus yang ada secara independen dari cincin jiwa yang lain. Dan dia memanggilnya sebagai gadis salju atau Ratu Salju. Dan dia juga mendapati cincin jiwa jingga itu berasal darinya. Untuk berbicara tentang asal-usul darinya, mungkin saja ini akan menjadi cerita panjang. Dan dia haruslah mulai dari awal. Sebab ada beberapa rahasia yang begitu tersembunyi, bahkan mereka semua tidak akanlah mengetahui tentang rahasianya. Karena sebagaimana kita tahu, Yu Hao ini benar-benar terbuka kepada seluruh penatua di akademi. Dan dia menceritakan di lautan spiritualnya, awalnya ada seseorang yang bernama Ilaikesi ataupun Electrolus. Dengan adanya Ilaikesi, dia selama ini dibimbing olehnya menjadi lebih kuat lagi. Dan juga pada akhirnya, dia berhasil membuat Ratu Suenu menjadi batu sucinya yang pada akhirnya bisalah melahirkan roh gadis salju seperti di sampingnya. Mendengar itu, Xuanji tampak tidak begitu percaya karena dia yang telah hidup selama ratusan tahun tidak pernah mengalami begitu banyak hal yang aneh. Tetapi dia sedikit percaya ketika si gadis salju ini membenarkan cerita dari Yu Hao. Namun bagaimanapun juga, entah itu jejak spiritual penyihir yang kuat dari alam lain atau kelahiran si jiwa gadis salju, semuanya benar-benar di luar nalar. Bisa dikatakan semua kejadian ini benar-benar di luar jangkauan pengetahuan para master jiwa. Bahkan juga dari 10.000 tahun yang lalu, leluhur abadi klan Tangsan, yaitu Tangsan sendiri, berhasil menciptakan era baru di benua Touluo. Dan Yu Hao sama seperti Tangsan yang selalu membuat kejutan terbaru. Tetapi di sini mereka menekankan semakin dia kuat, semakin dia membuat sebuah kejutan baru, pasti para musuh utama mereka akanlah terus mengincar dirinya. Maka dia harus lebih berhati-hati. Sebab setelah keberadaan jiwa dia tersebar, dirinya pasti akanlah ditargetkan oleh para master jiwa yang jahat. Yu Hao pun langsunglah menjawabnya kalau mereka tidak perlu khawatir karena dia ingin memberikan mantra kontrak penyegelan roh jiwa kepada akademi. Tetap saja Xuanji mencoba untuklah jangan terburu-buru karena metode membuat jiwa itu tak ternilai harganya. Tetapi Yu Hao kembali menjawab kalau tanpa pelatihan di akademi Shrek, dia tidak akanlah pernah berada di tempat seperti ini. Terlebih juga ini merupakan keinginan dari pencipta dari Ilaikesi. Jadi dia berharap kepada semua penatua di sini dapatlah membantu dia dalam mewujudkan keinginan tersebut. Dan dia berharap begitu besar juga suatu saat nanti antara manusia dan juga makhluk roh bisalah mencapai kedamaian yang abadi. Mendengar itu, Xuanji pun atas pengadilan dari Akademi Shrek akanlah menerima hadiah besar dari Yu Hao dan juga akan membantu mewujudkan keinginannya. Dan siapa sangka juga untuk penatua Xuanji langsunglah menetapkan kalau untuk saat ini Yu Hao sebagai penerus dari Master Pavilion Dewa Laut berikutnya. Mendengar itu, Yu Hao tampaklah terkejut, tetapi Dekan Yan meminta kepada dia janganlah menolaknya. Karena mereka semua ini melatih dirinya untuklah menjadi Master Pavilion generasi berikutnya. Jadi, mau dia menolak ataupun tidak, dia pasti akanlah menjadi Master Pavilion. Dan sebetulnya juga, ini adalah keinginan dari Tuan Mu'en. Sehingga Yu Hao pun langsunglah menerima tanggung jawab besar tersebut. Setelah dari semua itu, teman-temannya sangatlah terkejut setelah mengetahui kalau Yu Hao ternyata sekarang menjabat sebagai Master Pavilion Dewa Laut. Lalu Senior BB memberitahu kalau 7 monster akhirnya bisalah berkumpul. Jadi mereka bisalah mendiskusikan masa depan dari klan Tang.
Dan juga mereka pun langsunglah disambut oleh Nana. Terlebih juga ternyata Wang Tong dan juga Nana sudah menjadi teman dekat. Setelah berada di depan kelentang, sebetulnya Yuhou hanyalah berharap kepada Tangya beradalah di sini karena senior Bei ingin sekali menunjukkan perkembangan kelentang yang sudahlah berkembang pesat. Namun apa daya, Tangya sama sekali tidaklah berada di sana ya guys. Lalu senior Bei pun langsunglah menjelaskan kembali tentang adanya bagian dalam dan juga bagian luar. Untuk bagian dalam, mereka bertanggung jawab atas manajemen klan dan produksi energi yang dipandu oleh beberapa roh. Sedangkan untuk bagian luar, mereka bertanggung jawab atas hubungan dari klan luar serta pertempuran juga. Jadi untuk saat ini, Yuhou dan juga senior Chaito akanlah memegang tanggung jawab yang lebih besar. Karena mereka berdua ini pandai dalam membuat alat roh jiwa spiritual. Sedangkan untuk Su Sanxi, dia akan menjadi bagian dari luar karena dia sangatlah pintar berbicara. Maka antara hubungan klan luar, dialah yang bertanggung jawab. Dan juga dia akan bekerja sama dengan akademi dalam bidang produksi buku. Sedangkan untuk Wang Dong, karena dia yang paling terkuat dari antara mereka semua, dia akanlah bertanggung jawab sebagai pelopor tim tempur. Karena dia ini memiliki cincin jiwa level 61. Setibanya di ruangan alat roh jiwa, Nan memberitahu kalau gambar desain yang dikirim oleh Yuhou sebelumnya saat ini benar-benar begitu sangatlah bagus, walaupun hanya meriam panah ilahi juga dan peluru artileri yang dipandu oleh jiwa yang telah diproduksi dengan begitu sangatlah bagus dan sekarang sudah diperjualbelikan di kota Shrek. Lalu senior BD memberitahu kepada mereka kalau baru-baru ini ada kekuatan yang tak dikenal sedanglah berkeliaran di kota Shrek. Dan juga ada sebuah situasi yang serupa di luar kekaisaran dari Star Luo, jiwa surgawi dan juga Dowling. Jadi dia menduga bahwa kekaisaran matahari dan bulan ataupun Ryu mungkin sudahlah sedang bergerak. Jadi menurutnya kekaisaran matahari dan bulan mereka sudah sangatlah berani untuk mengirimkan seseorang untuklah menghabisi nyawa dari Yuhou. Jadi jelas bahwa mereka ini sangatlah takut kepada Akademi Shrek. Namun bagi Yuhou tetap saja mereka masihlah belum bisa bertarung dengan mereka karena ini bukan waktu terbaik bagi klan Tang untuk memamerkan kemampuan mereka. Dan senior BB langsunglah setuju dengan pemikiran dari Yuhou karena untuk saat ini mereka lebih baik untuk bersembunyi sembari meningkatkan kekuatan mereka. Jadi suatu saat nanti mereka akanlah membuat sebuah pergerakan yang begitu besar. Setelah dari diskusi tersebut, Wang Dong juga sangatlah penasaran dengan sosok dari Wang Qiu'er. Dan kini dia telah mendapati informasi kalau Wang Qiu'er telah diterima di Akademi Dalam ataupun murid dalam. Jadi ini adalah kesempatan untuk melihat siapa dirinya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun bertemu. Semua para murid di sana pun tampak begitu kebingungan serta terkejut karena mereka berdua benar-benar begitu sangatlah mirip. Dan kita bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya untuk hari Jumat minggu depan ya guys. Ya untuk akhir-akhir scene sebetulnya kalau dilihat sekilas ya mirip. Tetapi jika diperhatikan dengan begitu detail, Wang Qiu'er lebih tinggi dan juga lebih dewasa daripada Wang Dong. Ditambah untuk rambutnya, ia lebih panjang dan juga lebih berwarna. Sedangkan ya untuk Wang Dong, rambutnya masihlah belum begitu panjang dan juga hanya memiliki 3 warna saja. Ya tetap aja kalau dilihat dari sekilas, mereka berdua memang sangatlah mirip. Ini mah ujung-ujungnya Yuhou bisa ketuker guys. Oke lah sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 恭喜惠宇浩和王东啊，得偿所愿。
不知道。二爹说是我终于融合了雪地，诞生。有义务真实记录下每一位学生的情况。